Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala bisa mempertemukan kita dalam majlis kita ini, majlis bahasa Arab yang tentunya kalau kita belajar tentang bahasa Arab, maka ini besar harapan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab ini akan menjadi sebab kita untuk bisa memahami agama kita ini. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya siapa yang Allah menghendaki dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham kepada agama. Maka oleh karenanya kita berharap bahwasanya dengan apa yang kita pelajari ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Baiklah para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang dimuat dengan pihak Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah insyaallah kita sekarang melanjutkan pelajaran kita yang masih di kitab jilid yang ketiga ya. Kitab jilid yang ketiga, kita masuk pada pelajaran kedua dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-16 ya. Nah, untuk itu silakan ya bisa dibuka di bukunya ya, latihan 16 ya, atau di buku jilid ketiga halaman 27 ya. Nah, di halaman 27 mu'allif menyampaikan perintahnya kepada kita adalah had ya, hati datangkan mufradul asma ya, bentuk mufrad, bentuk tunggal dari kata-kata benda al-atiyah berikut ini. Di sini ada kata hurum, sukaro, dengan malaikatun dan ma'anin. Nah, kata-kata ini silakan dituliskan untuk bentuk tunggalnya. Nah, baik, silakan ditulis dulu dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kalau sudah, nah sekarang kita coba cocokkan jawabannya ya dari 4 kata ini. Baik. Untuk jawaban yang pertama dari kata hurum ya. Kata hurum ini untuk bentuk mufradnya ya, dia sebagaimana di dalam bacaan di awal ya, adalah haram ya. Nah, ini untuk nomor yang pertama, jadi haram ya, artinya orang yang berihram ya. Lalu untuk yang kedua, sukaro ya. Sukaro ini bentuk tunggalnya adalah sukron ya, artinya orang yang mabuk ya, orang yang mabuk. Lalu malaikatun ya, bentuk tunggalnya adalah malakun ya, artinya malaikat ya. Dan yang terakhir ma'anin ya, ma'anin berarti dia bentuk tunggalnya adalah makna ya, makna. Nah, ini baik. Ini bentuk tunggal dari kata-kata yang disampaikan oleh mu'alif ya. Jadi, hurumun, haramun, orang yang berihram, sukaro ya, sukron, orang yang mabuk ya, malaikatun, malakun, malaikat, ma'anin ya, mana-mana, makna ya. Dalam tunggalnya dalam bentuknya makna. Nah, kita lanjut kepada latihan yang berikutnya. Nah, di latihan ke-17 ya, mu'alif menyampaikan perintahnya adalah had jam'ul asma'il atiyah ya, datangkan had jam'al asma'il atiyah ya, bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Nah, ini ada kata am ya, ada amun, ada tiflun, sahihun, mutazawijun, ada hizbun, dan ada imamun. Nah, dari keenam kata ini silakan dituliskan bentuk jamaknya. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya.
Baik, nah kalau sudah, ya sekarang coba kita cocokkan jawabannya ya, dari kata-kata yang ada ini. Baik, untuk kata amun, ya kata amun, maka bentuk jamaknya adalah ya akwam. Ya, jadi bentuk tunggal dari kata amun adalah akwam. Baik. Lalu dari kata tiflun itu apa bentuk jamaknya ya? Bentuk jamak dari kata tiflun adalah atfalun. Ya, atfalun. Baik. Lalu berikutnya bentuk sahihun, ya bentuk jamaknya adalah sihah. Ya. Lalu untuk kata mutazawwijun, ya bentuk jamaknya adalah muta mutazaw ya wijuna, ya, dengan jamak mudzakkar salim ya, mutazawwijuna. Nah, terus untuk berikutnya ya dari kata hizbun itu bentuk jamaknya adalah ahzabun ya, ahzab. Lalu yang terakhir dari imamun, maka bentuk jamaknya adalah a'immah. Ya, ini ya. A'immah. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi ini ya jawaban dari latihan yang ke-17 ya. Amun itu tahunnya, akwam banyak tahunnya, tiflun satu anak kecil, atfal banyak anak kecil ya. Sahih itu bisa bermakna benar atau sehat ya. Lalu sihah di bentuk jamaknya. Lalu ada mutazawijun ya, mutazawijuna ya, dengan jamak mudzakkar salim. Hizbun ya, kelompok ahzab ya, mutazawijun itu orang yang menikah ya. Kalau ini orang-orang yang sudah menikah. Kalau ahzab ini kelompok-kelompok ya, golongan-golongan. Lalu imam ya imam, a'immah jamak daripada imam. Nah, kita lanjutkan sekarang latihan berikutnya. Yang ke-18. Di latihan 18 ya, mu'alif menyampaikan bahwasanya dakhaltu 'alal mudiri. Ai dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Nah, jadi ini tidak ada pertanyaannya di sini, hanya menegaskan makna pengungkapannya. Saya telah masuk kepada mudir. Nah, ini secara bahasa kan susah dipahami. Gimana caranya masuk kepada mudir? Maka maknanya adalah bahwasanya ini maknanya adalah saya telah masuk ke kantornya mudir ya, yang beliau ada di dalam kantor tersebut. Nah, jadi itu maknanya ya. Sehingga ketika ada ungkapan dakhal dalam mudir jangan dipahami secara harfiah masuk ke dalam dirinya mudir ya. Kita kan tidak bisa membuat orang kesurupan gitu ya. Jadi tidak perlu masuk seperti itu. Nah, jadi ini tinggal ya dipahami secara ungkapannya. Maknanya adalah masuk ke kantor yang mudir ketika ada beliau di sana. Baik. Nah, demikian juga untuk yang ke-19 tidak ada perintah di sini. Di sini hanya mu'alif menyampaikan bahwasanya aqamas shalah ya. Ini telah ditegakkan sholat. Lalu bentuk mudhari'nya adalah yuqimu, dari kata aqama, bentuk mudhari'nya yuqimu dan bentuk amr adalah hakim. Ya, hakim. Ya, kalau merintahkan ayo qomati sholat berarti hakim sholat ya. Tegakkan sholat, tunaikan sholat ya, hakim sholat. Nah, di sini kalau bentuk mudhari'nya yuqim, dari aqama ini bentuk matinya. Baik, nah selanjutnya untuk yang latihan ke-20. Nah, apa ya mal farqu bainal abd ya
al-abdu wal ubaid dan ubaid ya. Mada tusamma siwatul ubaid bis sarf. Nah, nah kalau kata abd ya, kata abdun itu kan secara bahasa kita maknanya adalah hamba ya, hamba atau budak. Nah, ini dalam penggunaannya dalam bahasa Arab ya bisa digunakan untuk memang budak yang dimiliki oleh orang-orang pada masa dahulu ketika masih ada zaman perbudakan. Nah, lalu kemudian ketika ini di dalam syariat digunakan kata abd, misalkan seperti kata Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, seperti itu sebagai nama mu'alif ya rahmatullah bernama Abdurrahim gitu. Nah, kata abd di sini ya bermakna sebagai hamba ya, hamba dari Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penghambaan seperti ini ya tentunya kita selaku makhluk hanya diperbolehkan secara syariat adalah menghamba kepada Khalik yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari kata al-abd ini. Ya tentunya yang namanya abd ya, dia itu punya kewajiban harus nurut dengan apa yang menjadi tuannya, yang menjadi rohnya. Ya, sehingga kalau memang kita mengaku diri sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, ya maka ya sudah ini bagi kita untuk senantiasa taat, senantiasa mengikuti apa yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita yang menentang atau kemudian juga tidak kita mengubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Tidak juga kita kemudian ya mengganti syariat itu ya. Ya. Jadi bahwasanya abad itu sifatnya kalau kita kepada Allah Ta'ala maka harus tunduk totalitas tanpa membantah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah makna dari abad. Lah bagaimana dengan ubaid? Ya ubaid ini dari wazan fu'ail ya, dalam sorofnya namanya wazan fu'ail. Mada itu sama siwa ubaid di sorof. Nah maknanya, makna ubaid sendiri dari wazan fu'ail itu ini adalah ya jawaban dari mada itu sama siwa ubaid di sorof. Ini namanya siwanya ada siwa tasghir ya, siwa pengecilan atau yang menunjukkan lebih kecil, lebih sedikit atau lebih remeh, yaitu namanya siwa tasghir di sini. Sehingga kata abad kemudian menjadi ubaid, berarti ini menjadikan seorang hamba kecil, bisa menjadi seperti itu, bukan seperti anak kecil berarti ubaidillah ya, si hamba kecil ya. Atau memang mengecilkan diri sendiri yang sudah dewasa ya tetap saya sebagai ubaidullah ya, sebagai hamba kecilnya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau di dalam perbudakan atau di dalam hamba sesama abad untuk makhluk ya di zaman perbudakan dulu ya bisa dimana budak yang masih kecil anak-anak gitu kan baik bisa bahas ini menunjukkan atau ya bisa menunjukkan maknanya sedikit ya, misalkan ada orang punya ya banyak budak ada yang banyak sedikit ya, ketika sedikit itu namanya dengan ubaid atau bentuk tasghir pengecilan atau penyedikitan itu. Nah inilah makna secara siluah dalam siluah fu'ail ya, siluah fu'ail dalam sorof. Maknanya adalah makna tasghir ya, makna pengecilan. Baik. Nah itu ya untuk memahami kenapa ada abad, kenapa ada ubaid. Baik, lalu kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-21. Mu'allif menyampaikan sebuah kalimat wa wasaltul Madinah. Dalam kalimat yang lain wa wasaltu ilal Madinah. Saya telah sampai Madinah dan saya telah sampai ke Madinah. Nah, kalau menggunakan kedua-duanya ini maka dua-duanya ini benar ya, pakai kedua-duanya. Ya inilah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sampai latihan ke-21 apa yang disampaikan oleh mu'allif. Kemudian yang terakhir ya dari pelajaran kedua kitab ketiga ini mu'allif menyampaikan latihan ke-22. Yang mana di sini beliau menjelaskan bahwasanya yujma'u ma'nan ala ma'anin. Jadi kata ma'nan ini bentuk jamaknya adalah ma'anin. Wahaka ya, haka amsilatan ukhra limsri hadzal jamak. Ya, silakan ambil ya contoh-contoh lain pada bentuk jamak seperti ini. Contohnya di sini ada jariyatun. Jamaknya adalah jawarin ya, jawarin. Yang ini bermakna bisa budak perempuan
atau anak perempuan yang masih kecil. Ya. Lalu ada masyiyatun, jamaknya adalah mawasin. Ini termananya ini bisa bermakna sebagai hewan ternak. Lalu ada da'iyatun, jamaknya adalah dawa'in. Ini bisa bermakna ya sebagai seorang dai atau juga bermakna sebagai motivasi, ya, mendorong semangat. Lalu ada nadin, ya nadin jamaknya nawadin. Ya, nadin ini ya semacam kayak gelanggang olahraga atau tempat pertemuan, ya jamaknya nawadin. Lalu ada lailatun, jamaknya adalah layalin, ya malam. Ya. Baik. Nah, Mu'alif menjelaskan hadhil asma ala wazni mafa'ilin. Ya, mafa'il. Ya, wazannya ini mafa'il. Ya, sehingga menjadi jawarin mafa'il ya. Mawasin ya, dawain semua sesuai dengan wazan ini. Mafa'il. Ghairu anaha, hanya saja pada wazan ini ya, tunawwanu fir rafa wal jar. Ya, bedanya di sini yang membedakan bentuk ini ketika dia itu dalam posisi rafa dan jar, maka dia itu ditandai dengan tanwin ya, dikasih tanwin. Ini posisi marfu maupun posisi majrur ya, rafa dan jarnya dia diberi tan. Wa tujarru ya bil fathi al muqaddar. Dan kemudian apa dia mestinya dinasobkan ya, dinasobkan dengan fathah yang diperkirakan. Ya. Nah, contohnya misalkan di sini ya, contohnya yang pertama lil wawi ma'anin katsiratun ya. Pada huruf wawu itu ada makna-makna yang banyak. Nah, ini ma'an di sini marfu ya, marfu karena dia ya sebagai mubtada yang muakhar ya. Jadi lil wawi ma'anin katsirah. Jadi dia adalah memiliki makna-makna yang banyak. Lalu yang kedua, ta'ti al wawu ya lima'anin katsiratin. Nah, di sini majrur ya. Jadi wawu ya datang dengan membawa makna yang banyak. Jadi lima'anin katsiratin ini bentuknya majrur. Kemudian yang ketiga, a'rifu ya saya mengetahui lil wawi pada huruf wawu itu ma'aniya katsiratan. Ada makna-makna yang banyak. Di sini ketika dia mansub ya, maka dia ditandai dengan fathah ya. Bil fathi muqaddar ya. Nah, dengan demikian ya berarti kita sudah selesai dari latihan yang ke-22, pelajaran yang kedua. Dan insya Allah nanti kita sambung kepada pelajaran yang baru dari kitab jilid yang ketiga. Demikian para pemirsa apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima dan menjadikan ini sebagai sertifikat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.